wabarakatuh. Balik lagi, kali ini kita bakal review oli. Seperti biasa, oli yang gue pakai itu adalah Enduro Pertamina Enduro Matic. Ini yang viscositasnya 10W30. Ini produk Pertamina dan sudah pakai base oil grup 3. Jadi sekadar info aja bahwa bagus tidaknya oli itu bisa dilihat dari penggunaan base oilnya. Itu bisa grup 1, 2, 3 dan seterusnya ke atasnya gitu. Dan Pertamina Enduro Matic ini, setahu saya ini sudah pakai base oil grup 3. Dan produknya itu banyak. Jadi selain Pertamina Enduro Matic yang saya 10W30, ada juga yang terbaru itu dia pakai brand Pertamina Enduro G-Matic, di mana kekentalannya itu saya 20W40. Kemudian yang terbaru itu ada yang Pertamina Enduro V-Matic, di mana kekentalannya itu 10W40. Nah, untuk gue sendiri kenapa gue pakai 10W30 karena ini sesuai anjuran dari pabrikan Honda, di mana motor Honda itu cocoknya dengan 10W30, makanya gue pakai yang Pertamina Enduro Matic. Kemudian untuk penggunaannya sendiri gue pakai di tiap 2000 km atau 2 bulan lah. Jadi per 2 bulan atau 2000 km gue ganti oli ini. Dan kenapa harus apa istilahnya intervalnya segitu, karena kalau misalkan kita ganti di 4000 km atau 5000, biasanya itu pasti ada trouble di mana oli bisa menyusut dengan drastis. Kalian bisa coba deh, kalian misalkan pakai merek A, harganya 100.000 mungkin ya. Nah, itu kalian gunakan sampai 5000 atau 6000 km. Setelah kalian coba, kemudian kalian buang olinya, pasti hasilnya itu yang awalnya 800 mili pasti berkurang. Nah, makanya daripada kita merusak mesin, dalaman mesin segala macam parah gitu, rusak gitu karena oli yang jarang diganti, mendingan kita ganti kontinu kan. Jadi gue sendiri nggak sependapat ketika ada oli misalkan mahal banget, oli ini mahal terus bisa dipakai sampai 10.000, agak riskan ya. Karena setahu saya sih, gue pernah coba itu, gue pernah pakai merek yang harganya 75 ribuan itu, gue nggak usah sebut lah mereknya. Gue nggak ganti selama 4.500. Hasilnya apa? Jadi hasilnya sisa 300 mili aja coy. Bayangin, dari yang 800 ke 300. Artinya nggak bagus cara seperti itu. Jadi lebih baik ganti oli secara berkala di kilometer yang rendah. Misalkan per 2000 km ganti. Jangan lebih dari itu deh. Karena pasti bahaya banget, apalagi kalau motornya dipakai harian gitu. Gue sendiri pakai motor itu hampir tiap hari dan minimal itu 30 kilo per hari. Dan gue cari amannya itu per 2 bulan atau 2000 km ganti oli. Untuk harga sendiri kalau di Indramayu di Jawa Barat itu cuma 38.000. Kualitasnya paten banget, enak. Dan ini setelah gue pakai ya, yang gue rasa itu, gue pakai Pertamax itu 1 liternya itu bisa 57 kilo. 1 banding 55 sampai 1 banding 57, artinya irit banget. Dan indikatornya misalkan misalkan kalian ganti oli, terus oli udah mulai nggak enak tuh, biasanya ngaruh semuanya. Jadi misalkan oli kalian udah 3000 km misal ya, kalian pakai oli A udah 3000 tapi belum ganti-ganti, pasti impresinya beda. Maksudnya ketika kita berkendara pasti nggak nyaman. Terus kedua, konsumsi bahan bakar pasti jauh lebih boros, minimal 10% deh. Misalkan kalian telat ganti oli, pasti bensin tuh ngaruh banget. Jadi yang biasa 55 jadi cuma 50 per liter misalkan. Itu ciri dari kalian harus ganti oli. Jadi oli itu harus ganti secara berkala, dan kalian jangan hemat-hemat lah sama oli, karena kalau oli itu macam kayak darah di manusia gitu ya. Jadi semakin olinya bagus, sering diganti, itu lancar mesin. Dan efek buruk dari kalau kita nggak ganti oli, misalkan 4.000 atau 5.000 nggak kilometer misalkan baru ganti oli, biasanya dalam mesin hancur ya. Itu bisa klepnya, bisa pistonnya. Banyak kasus di sosial media yang banyak vlogger juga pernah cerita bahwa ada salah satu motor yang 4.500 kilo belum ganti-ganti oli, hasilnya piston udah nggak berbentuk coy. Ada tuh di internet. Dan makanya kita harus benar-benar ganti oli secara berkala, itu penting banget. Dan untuk oli ini sendiri cocok banget digunakan untuk produk Honda, jadi 10W30. Dan ada juga beberapa pertanyaan dari beberapa viewer saya yang ada di YouTube Sparkling Clothing, itu tanya oli ini ada expirednya enggak?
Maksudnya tercantum nggak? Setahu saya sih ini apa ya, istilah kalau di bawah botol ini nih, ini ada tulisan tanda panah gitu ya, ke arah, mungkin nggak kelihatan ya. Ini di angka tanda panah ini tulisannya 21. Jadi hemat saya sih ini adalah 21 adalah kode produksi tahunnya. Sementara di tulisan kecilnya, angka kecilnya itu dari 1, 2, 3, 4, 2 itu mungkin lebih ke bulannya. Jadi produksi oli ini bulan Februari tahun 2021 sebelum dikirim ke konsumen. Artinya setahu saya itu nggak ada expired tulisan yang tercantum untuk expired ini oli misalkan berapa tahun nih, nggak ada. Jadi oli itu biasanya ya cuma ada kode produksi aja di bawah nih, kode produksi aja, cuma ada kode produksi di bawah. Dan untuk kadaluarsanya oli ya, selama itu misalkan olinya tersimpan dengan baik, yang istilahnya tidak terkontaminasi oleh air, udara, ini kan rapat nih, dimana selain ada tutupnya terus ada hologramnya juga, itu aman. Tapi kita ambil simpelnya 3 tahun lah istilahnya. Jadi selama itu kemasannya terjaga di kualitasnya dengan baik dan segelnya rapi semua, itu 3-4 tahun mungkin umur oli ya, kalau kita nggak pakai misalkan ada di botol aja. Jadi gitu aja review singkatnya. Yang pastinya sih ini oli bagus banget, kualitasnya bagus, harganya murah, terjangkau lah ya, 40.000, di bawah 40 bahkan hanya 38.000. Kemudian juga base oilnya sudah pakai grup 3. Kalian bisa cek aja di internet, di beberapa artikel oli Pertamina sudah pakai base oil grup 3. Grup 3 itu apa? Kalian cek tahu sendiri ya. Jelasinnya susah banget soalnya. Pastinya gitu aja, jangan lupa keep safety riding, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Like, comment, share. Thank you. Salam mantap jaya, mulai dari Anda.